Ibadah anak kelas besar tanggal 21 Februari 2021 dengan tema Panggilan Ilahi. Salam adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak, Kak Anton dan Kak Dewi. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini, kami Tuhan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, tema kita dalam minggu ini adalah panggilan ilahi. Dan pasalnya adalah aku mau menggenapi panggilanmu dalam hidupku. Mari adik-adik, kita berdiri untuk memuji nama Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita. Dan kakak persilakan adik-adik untuk duduk dulu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari adik-adik, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami anak-anak-Mu dan kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yuk bersama Kak Yuli. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya kamu sehat luar biasa di dalam perlindungan Tuhan. Oh ya, pagi ini kamu siap mendengar firman? Let's go! Adik-adik, dalam bulan ini kita sudah mempelajari 3 tema. Yang pertama adalah karya Allah yang mulia. Minggu kedua itu Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Sedangkan yang ketiga yaitu tujuan hidup. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang
tema panggilan ilahi. Apa itu panggilan ilahi? Karena kita ini adalah rancangan Allah yang mulia dan Tuhan mempunyai tujuan hidup dalam setiap kita, yaitu untuk memuliakan namanya. Maka kakak mau katakan, kalau di dalam setiap hidup kita ada panggilan ilahi untuk kemuliaan namanya. Panggilan ilahi itu adalah rancangan khusus yang Tuhan sudah siapkan untuk kemuliaannya. Adik-adik, kakak punya ilustrasi untuk hal ini. Ada 3 buah benda di tangan kakak. Ada pena, mistar, dan buku. Kita tahu ketiga benda ini diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Pena untuk menulis, buku agar ada tempat untuk kita menulis, dan mistar untuk kita membuat garis yang lurus. Nah, adik-adik, apakah pena ini bisa dipakai untuk mengambil lem agar tangan kita tidak kotor? Tentu bisa, tapi pena diciptakan bukan untuk itu tujuannya. Begitu juga dengan mistar. Mistar diciptakan, apakah bisa kita pakai juga untuk menggaruk punggung kita yang di belakang? Tentu bisa adik-adik. Tapi bukan itu tujuan mistar diciptakan. Dengan ketiga benda ini, kita bisa memahami kalau Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan adalah kita melakukan tugas-tugas yang sudah Tuhan rancangkan untuk kemuliaan namanya. Wah, jadi setiap kita punya panggilan ilahi masing-masing di dalam hidup. Nah, apa panggilan ilahi dalam hidupmu? Bila kamu belum menemukannya, kamu akan menemukannya suatu hari nanti, asal kamu tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Kak Yuli punya panggilan hidup, adik-adik juga punya panggilan hidup. Kalau Kak Yuli, panggilan hidupnya adalah melayani Tuhan di dalam pendidikan. Dan Kak Yuli juga akan memberikan contoh di dalam Alkitab. Ada seorang yang mempunyai panggilan hidup dalam dirinya, yang dulu orangnya begitu arogan, begitu tidak disukai oleh banyak orang. Namun setelah Tuhan memanggil hidupnya, dia menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Bahkan sepanjang hidupnya dia selalu mendatangkan kerajaan Allah. Siapa dia? Sebelum Paulus bertobat, ia bernama Saulus. Ia adalah seorang yang sangat kejam. Ia membenci pengikut Yesus. Ia mengejar dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk dibunuh. Wah, kejam sekali ya adik-adik. Padahal Paulus ini adalah orang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Tetapi ia sama sekali tidak mempercayai Yesus. Sampai suatu hari ia bertemu dengan Yesus secara langsung. Wow, adik-adik, pada waktu itu di dalam perjalanan menuju Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit. Saking terangnya cahaya itu, ia sampai rebah ke tanah. Dan ia mendengar suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang?" Wah, apa maksud Yesus dengan perkataan sukar bagimu menendang kegala rangsang? Gala rangsang itu apa ya? Adik-adik, gala rangsang adalah tongkat yang dipakai zaman dahulu kala. Jadi ujungnya itu runcing dan melengkung untuk menarik binatang yang tersesat. Zaman dahulu, para gembala memakai gala rangsang untuk mengendalikan domba atau kambing. Dan dalam kondisi yang demikian,
Bila kambing atau domba itu memberontak, hal tersebut akan membuat kesakitan bagi binatang tersebut. Itu makanya dikatakan, sukar atau sulit bagimu menendang ke galarangsang. Galarangsang sebenarnya sangat berguna untuk mengarahkan domba-domba kepada tujuan. Demikian pula ketika domba-domba terperosok dalam lubang. Galarangsang diulurkan oleh gembala untuk menolong dan mengangkatnya. Tetapi bila melawan galarangsang akan menyakiti diri sendiri. Saulus adalah domba yang tersesat dan dia mendapat uluran tongkat dari sang gembala agung yaitu Yesus untuk dapat hidup di dalam tujuannya yang sebenarnya. Nah, dari hal ini kita belajar jangan pernah lari dari panggilan Tuhan, adik-adik. Setelah Tuhan berkata begitu, Paulus bertanya, "Siapakah engkau, Yesus?" Maka terdengarlah suara, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Tuhan berkata kepada Paulus, "Bangun dan berdiri." Tuhan juga berkata, kalau Paulus akan dipakai untuk menjadi saksinya, membawa orang-orang ke jalan Tuhan. Wow, itulah saatnya di mana Paulus menemukan panggilan hidupnya di dalam Tuhan, adik-adik. Setelah Paulus bertobat, Paulus menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Paulus pergi memberitakan firman Tuhan dan membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus berjalan di dalam Yesus sampai akhir hidupnya. Adik-adik, temukan panggilan hidupmu di dalam Tuhan. Bila engkau belum menemukannya saat ini, engkau boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun dan mengarahkan engkau di dalam jalan-jalannya. Seperti Tuhan menuntun dan mengarahkan Paulus, demikianlah Tuhan akan mengarahkan engkau. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Kak Yulia akan berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, agar adik-adik menemukan panggilan hidupnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada dengan gender laki-laki ataupun perempuan, itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Kalau kami ada di tengah-tengah keluarga papa dan mama kami, itu pun juga ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, biarlah lewat mimpi, lewat arahan orang tua mereka, adik-adik yang di rumah boleh menemukan panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun mereka berada, kerajaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah namamu. Adik-adik, angkat tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang, biarlah berkat ini engkau terima yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ayat hafalan kita ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 30. Begini firman Tuhan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Adik-adik, baca ayat ini setiap hari sampai kamu menghafal ayat ini dengan sendirinya. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.